Baik, perkenalkan, nama saya Noval Ilham Arfiansyah dari kelas PM 2022A dengan NIM 22030174081. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembahasan terkait UAS geometri. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu merupakan jajar genjang. Baik, mari kita gambar terlebih dahulu. Ada sebuah segi 4. Kemudian diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Kita buat diagonalnya terlebih dahulu. Yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, tandanya seperti ini. Kemudian kita namain bangunnya dengan misal P, Q, R, S. Kemudian ada titik perpotongan diagonalnya, kita beri nama T. Baik, pertama-tama saya setuju dengan pendapat Arya, di mana jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Nah, argumen saya adalah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang didapat, jika diagonal tersebut dibagi 2 sama panjang, maka di sini PT, ruas garis PT, kongruen atau sama panjang dengan RT, ruas garis RT. Kemudian ada lagi ruas garis QT, kongruen juga dengan ruas garis ST. Nah, kemudian ditemukan juga sudut PTQ dan sudut RDS itu saling bertolak belakang, di mana sudut yang bertolak belakang besarnya sama, sehingga sudut PTQ dengan sudut RDS adalah kongruen. PTQ sudut RDS, sehingga didapatkan segitiga PTQ kongruen dengan segitiga RTS. Akhirnya apa? Karena ini segitiganya kongruen, maka sudut dari PQT kongruen juga dengan sudut RST. PQT RST ini kongruen karena didapat dari kongruensi segitiga PTQ dengan segitiga RDS. Nah, maka berdasarkan teorema, jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen ini, maka dua garis tersebut sejajar. Dua garis yang dimaksud adalah dua garis yang dipotong oleh suatu garis transversal. Nah, artinya apa? Maka didapat PQ sejajar dengan SR. Ruas garis PQ sejajar dengan ruas garis SR. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan segitiga PTQ dengan segitiga RTQ, di mana PT
ruas garis PT kongruen dengan ruas garis RT, kemudian ruas garis ST kongruen dengan ruas garis QT. Kemudian seperti yang tadi, karena sudut PTS bertolak belakang dengan sudut RTQ, maka sudut PTS kongruen dengan sudut RTQ, sehingga segitiga PTS kongruen dengan segitiga RTQ. Kemudian akibat dari kongruensi segitiga PTS dan akibat kongruensi dari segitiga PTS dan segitiga RTQ adalah sudut TPS kongruen dengan sudut TRQ. Akibatnya ruas garis PS sejajar dengan ruas garis RQ. Nah, berdasarkan definisi jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Nah, di sini udah ditemukan ruas garis PQ sejajar dengan ruas garis SR, kemudian ruas garis PS sejajar dengan ruas garis RQ, maka segi empat PQRS merupakan jajar genjang. Oh ya, tadi saya lupa menuliskan, saya setuju dengan Arya dengan argumen di bawah ini. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Maka pertama-tama kita membuat segitiga sama kaki terlebih dahulu. Kemudian kita bubuhkan tanda yang menunjukkan bahwa ini merupakan segitiga sama kaki, yakni kemudian sepasang sudut yang besarnya sama. Garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Maka garis bagi segitiga sama kaki. Nah, seperti ini. Kemudian karena garis bagi, maka sudut yang dibagi sama besarnya. Nah, seperti ini. Kemudian oh ya, tadi belum dinamain. Misalkan ini segitiga A, B, C, kemudian ditarik garis bagi, set, sini adalah D. Lalu kita tulis dulu diketahui ABC merupakan
segitiga sama kaki. Kemudian garis CD merupakan garis bagi A segitiga ABC melalui C. Maka akan dibuktikan garis CD tersebut merupakan garis tinggi sekaligus garis berat. Maka bukti yang pertama, pandang ADC, segitiga ADC dengan segitiga BDC. Pandang segitiga ADC dan segitiga BDC sehingga didapat yang pertama ada sudut CAD yang kongruen dengan segitiga CBD. Alasannya karena segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua, ruas garis AC dia kongruen dengan ruas garis BC. Alasannya juga sama, segitiga sama kaki. Kemudian sudut ACD dimana kongruen dengan sudut BCD. Alasannya akibat dari garis bagi. Sehingga segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Ini akibat dari langkah pertama teorema sudut sisi sudut. Lalu yang ketiga ada AD yang mana ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD. Nah, di sini akibat dari langkah kedua kongruensi segitiga ADC dan segitiga BDC. Akibat dari kongruensi sehingga CD merupakan garis berat. Ini akibat dari langkah ketiga dengan definisi garis berat. Apa itu definisi garis berat? Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut sedemikian sehingga membagi panjang sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki tersebut merupakan garis tinggi. Nah, maka langkah kelima adalah kita tahu bahwa besar sudut ADB itu didapat dari besar sudut ADC ditambah besar sudut CDB. Besar sudut CDB ini menghasilkan besar sudut 180. Ini garis berpelurus, alasannya garis berpelurus. Lalu 6, sudut ADC kongruen dengan sudut
CDB. Ini akibat dari kongruensi segitiga ADC dan segitiga BDC, yaitu langkah 2, alasannya kongruensi. Lalu langkah ke-7, kita substitusikan. Karena sudut CDB kongruen dengan sudut ADC, maka kita substitusi, kita ganti seperti ini. 2 sudut ADC besarnya 180, maka sudut ADC besarnya adalah 90. Ini akibat dari langkah 6, ekivalen. Kemudian langkah terakhir, karena didapat besar sudut ADC 90, maka garis CD merupakan garis tinggi. Ya, didapat dari langkah ke-7, definisi garis tinggi. Adapun definisi garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut tegak lurus dengan sisi di depannya. ADC tadi 90 derajat, maka ya 90 derajat siku-siku sehingga tegak lurus. Kemudian terbukti bahwa garis CD merupakan garis tinggi sekaligus garis berat. Saya tunjukkan kembali, karena ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BD, artinya panjangnya sama, maka garis CD merupakan garis berat yang membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian ini CD merupakan garis tinggi karena besar sudut ADC itu 90 derajat atau siku-siku, maka garis CD merupakan garis tinggi karena tegak lurus dengan sisi di depannya. Garis CD tegak lurus dengan sisi AB. Seperti itu. Baiklah, untuk soal nomor 3. Dari titik P di luar lingkaran, di sini sudah ada lingkarannya. Ini titik P, ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di Q dan R. Maka kita akan membuat garis H seperti ini. Ini garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q di sini dan titik R di sini. Selanjutnya ditarik pula garis G memotong lingkaran di S dan T. Sini. Garis G sehingga memotong lingkaran di titik S dan T. Di sini dan di sini. T. Lalu jika PQ dan PS masing-masing ruas garis eksternal lingkaran, PQ, PS ruas garis eksternal lingkaran sudah benar, maka buktikan PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Nah, maka di sini akan dibuktikan PQ dikali PR
sama dengan PS dikali PT. Bukti yang pertama, hubungkan titik Q ke titik T membentuk ruas garis QT dan hubungkan titik ini R ke titik S. Ke titik S membentuk RS, ruas garis RS. Kita ganti pakai pensil. Oke. Pertama ini dulu Q ke T. Dari sini ke sini. Kemudian R ke S. Dari sini menuju ke S. Nah, kemudian yang kedua, pandang segitiga PRS dan segitiga PTQ. Didapat sudut SPR yang ini SPR itu kongruen dengan sudut QPT. Alasannya sudut sama. Kemudian kita jumpai lagi sudut PRS dengan sudut PTQ. Kita tulis dulu sudut PRS kongruen dengan sudut PTQ. Ini alasannya adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah kongruen. PRS menghadap busur IS, sudut PTQ menghadap juga ke busur QS, sehingga mereka kongruen. Selanjutnya langkah ketiga, maka didapat segitiga PRS sebangun dengan segitiga PTQ. PRS dengan PTQ, segitiga PRS sebangun dengan segitiga PTQ. Nah, di sini kita menggunakan alasan langkah kedua serta teorema sudut-sudut. Kemudian yang keempat, didapat perbandingan PQ per PT dari segitiga PQ, sisi PQ per PT itu sama dengan yang bersesuaian PS per PR, sehingga kita pindah PR nya ke ruas kiri, pindah ke atas, sama dengan PS, PT nya dipindah ke ruas kanan. Nah, terbukti. Baiklah, untuk soal nomor 4 yakni melukis geometri, untuk bagian A, lukis buah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm dengan sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3.
Baik, mari kita buat bidang frontalnya terlebih dahulu dengan AB sama dengan 5 cm. Maka kita buat AB nya terlebih dahulu. Di sini AB 5 cm. Kita namai A, B. Kemudian untuk membuat rusuk tegaknya yang panjangnya 4 cm, kita menggunakan bantuan sudut 90 derajat. Untuk membuatnya seperti ini. Nah, nanti dari titik perpotongan yang busur dari titik pusat ini, seret, dengan titik pusat ini, busur ini, seret. Nah, di titik ini dihubungkan dengan A, maka akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis AB. Selanjutnya, baik, kita hubungkan 4 cm. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat bidang frontal, ya ini diusahakan sejajar dengan AI 4 cm. Oke. Terus tinggal dihubung. Nah, setelah sudah ditemukan bidang frontalnya, kemudian kita membuat garis ortogonalnya. Di sini BC diminta 8 cm, BC atau AD diminta 8 cm dengan sudut 120 derajat. Maka saya membuat sudut 60 derajat di sebelah kiri, sehingga garis lurus kan 180 dikurangi 60, maka terbentuk 120 derajat. Nanti disambungin sama yang ini, A disambungin ke sana 8 cm. Ini kita buat 8 cm sesuai dengan ininya. Karena diminta perbandingan proyeksi 2:3, maka kita membuat ini yang sama 3 kali. 1, 2, 3. Nanti dihubungkan dari ujung sini ke ujung yang 8 cm tadi. Ini dihubungkan dengan garis ini, tapi sejajar dengan yang ini tadi, yang paling ujung. Mari kita coba. Nah, di sini sudah saya bagi menjadi 3. Kemudian kita ambil 2 saja, karena yang diminta perbandingan proyeksinya 2:3, sehingga nanti ketemunya di 1, 2. Nah, di sini ini yang ketiga kan. Nah, ini kita ambil yang di 2 saja. Kemudian tadi tingginya kan 4 cm rusuk yang tegak, kita sesuaikan sejajar dengan AI 4 cm ini. Kemudian tinggal kita hubungkan saja. Oh ya, ini ketemu A, B, C, ini D di sini. Ini D di sini. Kemudian kita hubungkan ini. Kemudian ini sejauh 5 cm. Diusahakan sejajar dengan sisi yang horizontal. Sejauh 5 cm di sini. Oh, ini mohon maaf, ini putus-putus mestinya karena di belakang. Oke, kemudian naik 4 cm sejajar dengan tegak lainnya. Ini juga sebenarnya putus-putus. Kemudian kita hubungkan 5 cm ya. Nah, tepat 5 cm. Ini tinggal dihubungkan saja. Garis putus-putus. Ini harusnya juga putus-putus tadi. Ini juga. Dan ini dihubungkan. A, B ini yang kurang C, kemudian D, E, F ini G, dan ini H. Maka didapat hasil seperti ini.
Ini kita beri keterangan, ini tadi 5 cm, kemudian ini 4 cm, kemudian ini 8 tapi dikali 2/3. Nah, sisi FG garis ortogonalnya tuh ukurannya 8 kali 2/3 cm. 2/3 nya dari mana? Dari yang ini tadi, bantuan partisi-partisi. Selesai. Oh iya, tadi kurang ini 60 derajat di sini, sehingga ini segininya itu 120. Kemudian ada ini 90 derajat. Ya, ini 90. Ini 30 yang kecil. Seperti itu. Oh ya, ini sejajar. Baik. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 yang B, kita diperintah untuk melukis irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik-titik P, Q, dan R pada gambar. Ini telah saya salin sedemikian hingga sama persis baik ukuran dan bentuk sesuai dengan soal di nomor 4B. Langsung saja. Baik, akan kita selesaikan dengan menggunakan bantuan bidang diagonal. Yang pertama, pandang bidang BDIG dan bidang ACHF. Kenapa BDIG dan ACHF? Karena bidang BDIG di rusuk tegaknya sama-sama punya titik yang diketahui. Kemudian ACHF, satu rusuk punya titik yang diketahui, tapi rusuk satunya nggak tahu CH. Rusuk CH tidak memiliki titik yang dipotong, sehingga dengan bantuan bidang diagonal, yaitu yang pertama pandang dulu bidangnya, kemudian akan menunjukkan perpotongan di, sebut saja KL, garis KL. Akan saya contohkan. Nah, ini sudah saya perjelas bidangnya, BDIG yang warna oranye, BDIG, kemudian ACHF dengan warna kuning, ini bidangnya ACHF. Kemudian KL yang dimaksud di sini adalah ini. Dari ini sini, kedua bidang tersebut berpotongan di garis ini, KL. Kita namai KL. Nah, kemudian kedua, hubungkan titik R ke titik Q, maka akan terjadi perpotongan dengan garis KL garis di titik X. Nah, ini kita hubungkan R dengan Q. Nah, akan berpotongan di sini dengan garis KL ini di titik X sini. Kemudian langkah yang ketiga, hubungkan titik B ke titik X besar, kemudian perpanjang hingga bertemu
rusuk CH di titik misal S. Karena kita tadi nyari yang di rusuk CH itu titik perpotongannya di mana sih? Jadi hubungkan P ke X, kemudian perpanjang hingga bertemu di rusuk CH di titik S. Dari P ke X, X-nya tadi di sini, kemudian diperpanjang hingga ke CH. Nah, maka akan ditemukan S di sini. S. Sekarang langkah yang keempat. Sekali lagi, pandang bidang ACHF dan bidang BEJG berpotongan di garis MN, sebut saja MN. Kenapa ACHF dan BEJG? Karena rusuk yang belum diketahui titik perpotongannya itu di rusuk tegak EJ. Yang lain sudah punya AF di P, BG di R, CH di S, DI di Q. Kemudian yang belum rusuk EJ. Nah, ACHF tadi sudah punya titik perpotongan di masing-masing rusuknya P dan S. Nah, BEJG satunya punya, yaitu di R, EJ nya belum punya. Nah, ini yang dicari, sehingga kita perjelas bidangnya. Jadi kita menggunakan bantuan bidang diagonal. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kelima, garis MN berpotongan dengan PS, garis PS. Oh ya, MN nya belum saya buat tadi. Di sini, ini ke sini. Kita gunakan warna ungu lagi. Ini M, ini N. Nah, kemudian dari PS tadi kan kita pakai bidang ACHF ya. Nah, PS ini berpotongan dengan MN di sini, kita namai Y. Jadi garis MN berpotongan dengan garis PS di titik Y. Nah, di sini kemudian langkah yang keenam, hubungkan titik R ke titik Y, kemudian perpanjang hingga bertemu rusuk EJ di titik misal T. Jadi dari R sini kita hubungkan dengan Y, kemudian diperpanjang ke rusuk EJ seperti ini. Nah, ketemu di rusuk EJ di sini, ini kita namain T. Kemudian langkah yang terakhir, irisan prisma yang terbentuk adalah PRS QT. Mari kita hubungkan dengan warna biru.
P ke R. Ini R ke S. Ini S tadi di sini. Kemudian S ke Q ke T. Kemudian tentu saja T ke P, nyambung. Nah, sehingga irisan yang terbentuk saya arsir ini. Yang warna biru atau ya seperti ini. Irisan prisma yang terbentuk adalah PRS GT. Baik, mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan khusus untuk Ibu Susan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah ditularkan kepada kami semua. Semoga ilmu yang telah kami dapat mampu membawa barokah dan bermanfaat ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.